Shalom saudara, Beth Midras kita hari ini terambil dari Yosua 17 ayat yang pertama sampai dengan 18. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Keturunan Yusuf itu menjawab, daerah pegunungan itu tidak cukup luas untuk kami. Sedangkan bangsa Kanaan yang tinggal di dataran-dataran rendah mempunyai kereta-kereta perang dari besi. Baik mereka yang tinggal di Bet-Sean dan desa-desa di sekitarnya, maupun mereka yang tinggal di lembah Yisrael. Maka kata Yosua kepada suku Efraim dan Manasye barat itu, benar, kalian banyak sekali serta kuat, dan patut diberi lebih dari satu bagian tanah. Ambillah daerah pegunungan, sebab meskipun daerah itu masih hutan, kalian dapat membuka daerah itu dan memiliki seluruhnya. Dan mengenai orang-orang Kanaan itu, kalian dapat mengusir mereka, sekalipun mereka kuat dan mempunyai kereta-kereta perang dari besi. Saudara, tema kita hari ini adalah Ora et Labora, yang artinya adalah berdoa dan bekerja. Saudara, setiap suku Allah berikan tanah sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan mereka. Tidak ada yang akan kelebihan, maupun juga tidak ada yang kekurangan, saudara. Ini firman Tuhan kita kemarin. Nah, apabila benar demikian, saudara, mengapa bisa terjadi peristiwa seperti pada hari ini? Dalam Yosua 17 ayat 14 firman Tuhan katakan, berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Saudara, ayat ini seolah-olah menggambarkan bahwa Bani Yusuf ini tidak memperoleh tanah seperti jumlah mereka yang banyak. Sehingga saudara, mereka melakukan protes kepada Yosua sebagai pemimpin pada masa itu. Karena apa? Karena tanah yang diberikan seolah-olah tidak sesuai dengan jumlah mereka. Jumlah orangnya terlalu besar, tapi tanah yang diberikan terlalu sedikit, saudara. Nah, maka pertanyaannya, saudara, apakah memang benar demikian? Allah memberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan mereka? Jawabannya adalah tidak. Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan Bani Yusuf. Apa buktinya, saudara? Buktinya adalah salah satu Bani Yusuf, yaitu Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye, yang tidak memiliki keturunan laki-laki, yang seharusnya menurut hukum pada masa itu tidak memperoleh warisan tanah, namun tetap beroleh warisan tanah. Nah, tentunya saudara, demikian juga dengan orang Efraim dan Manasye, yang juga merupakan keturunan Yusuf, pasti memperoleh tanah sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan mereka. Nah, kalau demikian saudara, mengapa mereka yang sudah mendapat bagian masing-masing masih meminta wilayah tambahan lagi kepada Yosua? Dan mengapa seolah-olah daerah mereka yang ditempati itu tidak cukup luas? Padahal jumlah mereka banyak, saudara. Apakah itu karena Allah memberikan tidak sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan mereka? Tidak, saudara. Bani Yusuf kekurangan tanah, kekurangan tempat pada waktu itu, bukan karena Allah tidak memberikan sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan mereka. Tapi dalam Yosua 17 ayat 13, mereka tidak mengusir semua orang Kanaan. Ini yang jadi persoalan, saudara. Kenapa mereka memiliki tanah yang tidak luas? Kenapa mereka memiliki tanah yang tidak cukup, saudara? Karena mereka tidak mengusir semua orang Kanaan. Padahal perintah Allah sangat jelas, yaitu membuka tanah dan mengusir semua orang Kanaan. Namun persoalannya, mereka tidak melakukan itu karena tidak percaya pada janji Allah yang akan memberikan tanah itu. Bahkan sekalipun sudah ditegaskan, Allah pasti akan memberikan tanah tersebut dan mereka pasti dapat mengusir orang Kanaan keluar dari tanah perjanjian. Tapi persoalannya, mereka tidak mau percaya. Saudara, mereka kekurangan karena tidak percaya kepada janji Allah.
Namun Allah dan Yosua yang dipersalahkan, saudara. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang berjalan bersamaan dan beriringan. Ketika kita berkata beriman, maka iman itu akan ditunjukkan dalam perbuatan. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan harus lahir dari iman dan bukan ketamakan. Saudara, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bagus loh saudara, bukan bekerja dulu, bukan cari duit dulu baru berdoa. Enggak, tapi berdoa dulu, baru kita bekerja. Kenapa saudara? Karena berkat itu diberi, bukan dicari. Bagian kita adalah bekerja dan hasil itu merupakan bagian Allah. Karena itu percayalah terhadap pemeliharaan Allah. Percayalah bahwa Allah memelihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Tuhan memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa yang di surga, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pemeliharaan Allah. Kami diajar untuk berdoa, baru kemudian bekerja. Oleh karena berkat itu diberi bukan dicari, dan bagian kami adalah bekerja. Sedangkan hasil itu adalah bagian Allah sendiri. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, supaya kami mempercayai akan janji-Mu bahwa Engkau memelihara kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Biarlah kami makin bertumbuh, kami makin kuat mengikut Tuhan, dan kami bersyukur untuk sekolah Alkitab liburan yang diinisiasi oleh Departemen Anak Sinode GKT yang sudah dilaksanakan sepanjang 2 hari kemarin. Oh Bapa, 300 lebih daripada anak-anak perjanjian belajar bersama-sama, sekalipun itu secara online. Tuhan yang akan menjagai mereka, dan biarlah mereka bertumbuh menjadi generasi muda, menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja Kristus Tuhan. Engkau pakai guru-guru sekolah minggu di gereja masing-masing, supaya mereka menjadi alat peraga yang hidup bagaimana kesetiaan mereka dan bagaimana cinta mereka kepada Tuhan. Kami semua Bapa, Tuhan tolong kami di dalam masa-masa liburan, ada yang di luar kota, ada yang tinggal di dalam kota. Biarlah kami pun juga tetap terikat dengan perjanjian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.